kita jalan, tiba-tiba keril gue merasa ada yang ngegandulin bawah keril. Kayak ada yang narik gitu ya. Pokoknya ada yang di bawah keril tuh kayak ada yang mainin deh, gitu-gitu ya. Pas gue tahu dari teman gue yang bisa ngeliat ini, anak kecil itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Obay Bapela, yang pastinya masih di channel yang sama. Channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita tentang seputar pendakian. Nah, di video gue kali ini gue nggak sendiri nih sob, tapi ditemenin sama salah satu pendaki juga sih ya. Sebelum kita kenalan sama sosok cewek nih ya yang ada di samping gue ini, sebelumnya gue mau ngejelasin dulu nih ya. Jadi gue di sini sekarang ada di salah satu toko outdoor ya. Pemilik teman gue juga sih yang punya. Nanti gue taruh di kolom deskripsinya ya, nama tokonya ini. Jadi buat teman-teman yang mau belanja peralatan outdoor bisa langsung aja datang ke sini, atau bisa juga melalui Tokped ataupun Shopee Shop. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita sapa orang yang ada di samping gue ini. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kegiatan sekarang apa Kak? Kerja. Oh, kerja aja Iya. Berarti ya? Nggak setiap hari yang lu harus naik gunung gitu? Aduh, enggak lah. Duitnya dari mana tuh? Oh iya bukan. Nabung dulu. Nah, jadi ini sob, salah satu pendaki juga sih ya. Dia mau berbagi cerita nih sob di video gua kali ini. Jadi gini Kak ya, sebelum kita masuk ke cerita lo ya, lu mau berbagi cerita di video gua kali ini kan ya. Bisa lu sapa dulu Kak, siapa nama lu sih? Oke, nama gue Sofia atau biasa dipanggil Pia. Berarti gue manggil lu Via aja ya? Iya. Oke. Nah, jadi Kak Via ini mau berbagi ceritanya nih sob tentang pengalamannya waktu ngedaki gunung. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya sob. Ini dia. Oke, Kak Via, waktu itu lu pendakian kemana sih Kak? Gue waktu itu pendakian ke Gunung Gede lewat via Cibodas. Oh, Gunung Gede berarti? Iya. Itu acara open trip apa emang berangkat pribadi aja sih waktu itu lu? Waktu itu kita pribadi aja karena emang teman-teman gue ini ngajak gitu. Oh gitu, berarti cuma beberapa orang aja gitu lah ya? Kira-kira apa sih Kak yang lu alamin waktu pendakian lo itu? Sebelumnya gue nggak ngerti apa yang gue alamin, cuma gue di situ dibawa lari sendirian. Jadi gue nggak sadar, tiba-tiba gue sadar gue udah ada di pohon gede tanpa ada orang. Itu kejadiannya malam ya? Malam sehabis maghrib. Oh gitu. Oke Kak Via, ditahan dulu ceritanya Kak ya. Nah jadi itu sob ya, sedikit cerita dari Kak Via ini ya. Jadi dia sempat dibawa halu lah ya waktu pendakiannya sob. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, gue mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sob. Dan yang baru bergabung di channel ini bisa kalian subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Ya, jadi waktu itu gue dari Bekasi ngedaki 4 orang. Di situ 3 cewek, 1 cowok. Oh, berarti cowoknya cuma satu aja? Cuma 1. Nah, kita mulai jalan itu emang kita trek pagi ya. Dari rumah itu emang malam, sampai sana emang udah pagi tuh. Kita mulai trek. Trek itu masih biasa aja sih, nggak ada kendala ataupun apapun yang kita rasain ya masih biasa aja, masih happy, masih ketawa-tawa. Nah, seketika di trek itu mungkin temen gue ini salah satu bisa ngeliat gitu, udah mulai aneh,
Sampai camp pun kita belum ngerasain apa-apa. Tapi setelah di tempat camp, di situ udah mulai aneh semuanya. Hawa udah mulai berubah karena kita juga kena treknya itu cuaca lagi nggak bagus, Bang. Oh gitu ya. Iya. Berarti musim hujan lah gitu ya. Bisa dibilang sih berangkat cerah ya. Sampai pos 3 kita kena hujan. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu ya, waktu camp, waktu tempat camp lu itu lu ngecamp di mana tuh? Kita ngecamp di kandang badak. Oh di kandang badak ya. Berarti emang tempat ya favoritnya lah ya. Favorit pendaki biasanya ngecamp di situ ya. Itu apa yang lo alamin Kak di situ, Kak? Pas sampai camp sih kita kan awal temen gue yang satu ini nih udah mulai aneh dong ngomong, di situ ada nenek-nenek. Oke, karena gue sendiri nggak bisa ngelihat dan nggak ngerasain, ya gue santai aja, nggak mau dibawa suasana. Cuma temen gue yang satu ini udah ngerasa juga dong. Semakin malam, pas kita tidur, kita kan tidur semua. Tiba-tiba itu ada temen gue yang satu itu ngeliat ada orang gede di belakang tenda kita. Oh gitu, berarti yang lihat itu temen lo aja tuh ya? Temen gue aja, karena guanya juga nggak bisa ngeliat. Oh gitu. Nah, nggak lama dia mungkin nggak mau cerita dong, diem aja. Ngerasa dilemparin buah dari atas pohon itu, karena kita ngecamp itu di bawah pohon gede. Ngerasa dilemparin buah aja. Udah pagi kita nggak mungkin buat summit, nggak mungkin buat summit Bang, karena hujan badai. Tapi karena emang gue dan teman-teman gue ini pertama kalinya ngedaki ke Gede, kepo dong di puncak Gede itu ada apa sih? Apa yang orang-orang cari gitu. Oh berarti berempat itu lo emang baru pertama kali semua tuh di situ ya? Satu sih enggak. Oh satu enggak? Iya, makanya kita minta temenin nih sama yang satu karena dia enggak gitu kan, maksudnya udah sering ke Gede lah. Oke, jam 9 itu kita maksain lah ya, karena besoknya tanggal merah tuh. Udah nggak apa-apa lah, kita muncak aja. Posisi udah nggak hujan sih, tapi masih badai, masih angin-angin. Kita paksain tuh. Nah temen gue ini ngomong lagi, ngeliat sosok yang nggak inilah. Yang gede itu. Beda sosok lagi. Oh, beda lagi. Katanya sih kayak orang Jawa gitulah, yang pakai wayang-wayangan gitu. Oh maksudnya tampilannya gitu ya? Ngeliat itu. Cuma dia nggak cerita. Nah temen gue yang jalan bareng gue ini lihat kakek-kakek bawa cangkul sehabis tanjakan setan. Oh iya ada tuh di gunung dia ada tanjakan setan. Nah iya, sehabis tanjakan setan temen gue ini ngeliat kakeknya. Cuma nggak ada yang cerita nih Bang. Kita masih biasa aja sih, karena nggak mikirin itu juga, karena kan kita pengen mau ke puncak nih gitu. Tapi sorry Kak gue potong ya. Itu sosok kakeknya itu sempat negor nggak sih? Oh kalau negor sih enggak. Oh enggak ya? Enggak, masih sempat negor. Berarti emang cuma ngeliat aja gitu? Ngeliat aja. Dipikir temen gue tuh kakek mau nyangkul gitulah, lagi berkebun. Kebun di gunung. Nah iya, cuma pas dia udah cerita kita langsung mikir dong, masih ada kakek-kakek berkebun kan di atas gunung, nggak mungkin. Dia sampai di puncak itu badai makin gede lah, hujan makin deras. Kira kita mutusin buat turun. Tapi udah sempat nyampe ya ke puncak ya? Sempat nyampe, cuma kan kabut. Nah pas turun itu temen gue yang bareng gue ini ngeliat lagi sosok sama orangnya dia juga yang dia lihat. Ini udah beda lagi. Oh beda orang. Dia ngeliat nih, nggak cerita lagi. Ya udah biasa aja gitu kan emang kita buru-buru kan mau turun juga. Temen gue yang satu ini emang udah banyak diganggu sih. Yang bisa ngeliat itu ya? Cuman karena yaudahlah pada dihiraukan aja, nggak mau cerita gitu, takutnya terjadi atau apa-apa. Kita sampai lagi di tenda. Sampai di tenda ya kita mutusin buat turun gitu ya. Berarti di turunnya itu lo perkiraan jam berapa tuh Bang? Perkiraan kita turun tuh udah siang, udah sore ya. Sore sekitar jam 3-an. Oh jam 3. Maksa sih sebenarnya. Tadinya mau 1 malam lagi, karena gue sendirinya besok harus kerja. Oke, gue maksain buat turun. Berarti lu paksain turun di sore itu ya? Nah ya, karena kan yaudah ya turun, tapi kita harus ngelewatin
air panas nih sebelum maghrib gitu. Mikirnya kan di situ, katanya kan mitosnya banyak. Kita turun. Awal dari turun emang gue udah ngerasa aneh nih bang. Baru belokan tuh, gue nggak inget banget itu pos berapa atau berapa. Gue ngeliat sesosok cewek lagi duduk di dekat pohon. Nggak ngeliat terlalu ke muka atau baju dia pakai apa, karena emang udah capek semua sih. Iya. Karena kan kita juga cewek bawa keril semua. Gue ngeliat cewek duduk. Pas kita makin deket ke situ, ternyata nggak ada orang. Cuman ada pohon yang udah ditebang. Terus sosok ceweknya itu sendiri. Sendiri. Tapi tampilannya pendaki bukan sih? Kalau dibilang tampilan pendaki sih kayaknya enggak. Oh enggak. Ya. Cuma karena gue udah capek juga ya, nggak mau ngeladenin itu. Ya kira gue kayak ya udahlah gitu. Itu cuma lu aja yang lihat. Iya, cuma gue ngomong ke temen gue yang cewek ini yang bareng sama gue nih, sebelahan sama gue. Kak, tadi gue ngeliat cewek nih, gue bilang gitu. Oh ya udah, kata dia gitu. Oke, karena kita biar nggak kemalaman ya, udah kita cepet. Nah, temen gue yang satu ini kan dia bawa keril rada gedean tuh, capek, tukeran lah sama gue gitu kan. Nah pas lagi tukeran sama gue, jalan, temen gue yang satu ini, cowok ini, kebetulan mau buang air kecil. Iya. Ternyata temennya gue yang cewek ini ngeliat sosok pocong di situ. Mungkin di pos berapa ya, di pos 4 atau pos 3 gitu. Sehabis air panas. Oh, berarti udah ngelewatin air panas ya? Udah mau maghrib itu bang. Udah mau maghrib lah. Dia ngeliat, cuma dia kayak cuman ngomong astagfirullahaladzim gitu doang. Gak cerita dia ngeliat apa. Kayak kita jalan lagi. Di situ temen gue ini ngeliat, katanya di temen gue ini kan bisa ngeliat ya. Di pundaknya temen gue yang cowok ini ada anak kecil ngedudukin. Naik di atasnya? Naik di atasnya. Tapi itu cuma dia aja yang lihat. Cuma dia aja yang lihat, tanpa cerita. Tuh, cuma mukanya dia udah panik nih, udah pucet lah. Ya karena kita emang bertiga ini udah tahu dia gimana. Celah, akhirnya yang cowok ini ngomong, yaudah gue belakang sama dia deh, katanya gitu, ngejagain. Kalau gue kan kayak yaudahlah fine aja, gue mah mungkin nggak bakal ngeliat juga lah, gue mikirnya gitu bang. Iya. Oke, kita jalan lagi. Nggak lama dari situ, itu maghrib ya. Maghrib keadaan gue di depan. Berarti posisi maghrib itu lu udah di depan posisinya tuh? Iya, gue emang dari awal trek di depan. Gitu. Di depan, temen gue ini di belakang gue, nggak di samping lagi. Yang gampang niat. Yang gampang lihat nih kan di paling belakang nih. Dia bisa lihat cuma nggak terlalu ya. Dia di belakang gue nih, nggak di samping gue lagi. Jadi gue kayak udah gimana sih, udah mulai buyar lah, capek. Ditambah nggak ada temen ngobrol kan, udah ya namanya udah malam ya. Nggak bisa kayak samping-sampingan karena kan kita harus ngeliat ke bawah terus, ngeliat center terus. Dan di situ kita cuman bawa 2 center. Oh gitu ya. Nah, yang 2-nya mati. Berarti emang gak semuanya megang center waktu itu ya. Pas itu gue tuh masih sadar gitu kan, gue emang karena gue kasih center gue ini ke temen gue, udah gak apa-apa lah gue pakai power bank gitu kan. Gue jalan, gue masih sadar nih karena gue suka ngikutin center di depan gue. Salahnya gue sih sebenarnya, gue nyari cahaya kan. Itu sehabis maghrib gue jalan sama teman-teman gue, ada ibu-ibu dong, masih ramai pendaki. Oh, jam segitu masih ramai? Masih. Itu juga berpikir, oh depan masih banyak pendaki nih. Gue nggak sadar, gue ngelewatin ibu-ibu. Gue masih ngomong sama ibu-ibu, misi ya bu, iya kata ibu-ibunya. Pas gue jalan, gue ngeliat center tuh bang. Nggak tanpa gue ngeliat wujud itu apa. Gue ngeliat center, gue ikutin. Karena gue butuh pencahayaan dong. Tanpa menghiraukan teman-teman di belakang gue. Dan emang kan belakang gue ini, teman gue ini pakai trekking pole kan. Selalu bunyi tuh trekking pole-nya. Iya. Tiba-tiba yang tadinya gue udah ngomong nih sama temen gue yang cowok, jalannya pelan-pelan ya, kaki gue udah kena, udah sakit nih. Gue udah ngomong. Mungkin mereka juga curiga dong, gue yang tadi ngomong sakit, tiba-tiba jalan gitu kan. Di situ gue ikutin terus center itu. Tiba-tiba gue nggak sadarnya itu keril gue udah nggak berat. Kaki gue tiba-tiba lari. Itu awal gue masih sadar gue jalan cepet nih. Tiba-tiba gue udah nggak sadar di situ. Gue nggak sadar, gue jadi jauh.
gue denger suara manggil. Begitu bang. Gue nengok, gue udah sadar tuh, gue nengok ke belakang nggak ada orang sama sekali. Berarti posisi lu itu udah sendiri di situ ya? Udah sendiri pas gue sadar, nggak ada orang. Gue jalan, oke dong, di situ gue kayak mau manggil, cuma gue takut dong. Gue kayak mikir ini gue di mana. Sedangkan di situ gue cuman megang power bank yang udah redup, sama keadaan tuh udah gelap banget semua. Pohon-pohon udah gede. Seketika gue ngeliat center itu lagi bang. Center yang tadi lu ikutin? Iya. Awalnya gue kayak udahlah ini ada cahaya nih, berarti ada pendaki di depan. Gue mikirnya kayak gitu. Oke lah, gue jalan lagi. Tiba-tiba gue nggak sadar lagi kalau gue lari. Oh gitu. Kenceng. Tapi teman-teman lo yang belakang tahu nggak? Enggak. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Gue jalan lagi, gue dibuat nggak sadar. Tiba-tiba gue dengar suara orang manggil lagi. Begitu lagi. Dengan kata nggak mau gue nengok dong. Gue kira pendaki. Gue cari di sepanjang jalan situ nggak ada orang. Itu gue udah di bawah pohon gede banget. Berarti emang lu doang sendiri di situ ya? Iya, di situ gue juga udah bingung sih, kok cuman gue doang. Nah, di situ gue udah mulai ke bawah arus dia deh. Gue denger suara-suara yang udah mulai masuk dari kuping kanan kiri yang udah nggak bisa diprediksi, yang orang rame, yang suara-suara ketawa ataupun apa. Gue udah nggak bisa berpikir gue mau kemana. Karena gue mikirnya itu ada temen gue di belakang. Suara trekking pole itu selalu ngikutin gue. Nggak lama dari situ, 15 menitan atau 20 menitan, datang teman gue yang 3. Lagi nyampe ke lu situ? Tiba-tiba, kan gue juga nggak sadar kalau gue jalan cepet dong. Tiba-tiba gue diginin, lu ngapain sih jalan cepet-cepet? Katanya kaki lu sakit. Iya. Gue kaget dong. Nah, gue jalan lagi nih, gue bilang nggak tahu, pokoknya gue mau turun cepet, gue bilang gitu kan. Sekarang ayo, oke kita jalan. Tiba-tiba keril gue merasa ada yang gandulin bawah keril. Kayak ada yang narik gitu ya? Pokoknya ada yang di bawah keril tuh kayak ada yang mainin deh, gitu-gitu ya. Pas gue tahu dari teman gue yang bisa ngeliat ini, anak kecil itu lagi. Gila. Berarti anak kecil itu masih ngikutin aja? Masih terus sampai base camp dia. Karena dia nggak cerita ya di situ, karena takut mungkin guanya gimana. Untungnya di situ gue sadar. Nah, teman gue yang cowok ini ngomong istirahat dulu deh, kasihan gitu kan, kasihan nih. Oke, kita istirahat, duduk. Itu di tangga gitu deh. Pas istirahat, temen gue ini yang di belakang gue ngomong gini, itu dia nangis gitu bang. Gitu. Tapi gue sendiri gue nggak sadar kalau gue nangis. Tapi temen lu ngeliat lu nangis? Gue nangis, kayaknya. Nah ternyata di tempat itu temen gue yang samping gue ini yang gue bilang gue nggak tahu kenapa gue bisa kayak gitu. Dia ngelihat sosok kuntilanak lagi terbang di atas kita. Persis pas tempat lu nangis. Gila, serem ya. Sorry Kak Via ya. Itu waktu kejadiannya itu lu waktu jalan sendiri itu di posisi mana sih? Gue posisi sih nggak terlalu tahu ya. Cuma kayaknya itu udah mau ke pos 2. Oh, berarti udah hampir ke bawah ya? Iya udah hampir ke bawah. Karena malam mungkin ya nggak ketahuan itu pos berapa. Hanya gue tahu itu ya udah gue dari bawah pohon gede lah. Kita lanjut jalan lagi. Ternyata temen gue yang bareng gue ini ngeliat sesosok pocong lagi depan mukanya persis. Yang gampang lihat itu orangnya? Yang dua-duanya gampang sih ngeliat. Oh berarti lu bertiga ini gampang lihat semua gitu ya? Gua ya kecuali gue mungkin ya, gue baru bisa ngeliat itu pas turun dari situ aja ngeliat sosok cewek itu. Dia ngeliat sosok pocong. Pocong depan mukanya persis, makanya dia agak noleh gitu kan pas jalan. Makanya gue tanya kenapa kak? Nggak apa-apa ngomongnya gitu karena dia tahu kan tadi gue bisa kayak gitu mungkin. Iya. Lagi-lagi tuh anak kecil masih ngikutin kita bang. Mungkin lu disangka emaknya kali ya. Gue nggak ngerti, cuma emang dia nemplok sono nemplok sini. Sorry kak, sosok anak kecilnya itu kayak apa sih? Gue nggak mau nggak tahu sih, cuma katanya anak kecil kayak cowok lah. Oh gitu. Nah kalau buat anak kecil itu posisi lo ngeliatnya itu pas di posisi mana sih kak? Oh
Kalau buat anak kecil itu gue ngeliat dari posisi jembatan sampai lewat Telaga Biru. Berarti yang mau udah hampir bawah banget berarti. Iya. Berarti kejadian lu emang udah nggak ingat sama sekali pun emang mungkin di situ kali ya. Mungkin sih karena udah malam gue nggak tahu itu di mana kan, gue juga sadar udah di bawah pohon gede lah. Terus gue jalan lagi nih sama teman-teman gue, biasa lah. Di situ pas udah nyampe bawah, gue ngomong dong sama teman gue ini, gue begini gini. Dia cerita, tadi gue sempet ngelihat sosok ini, sosok itu. Wah, kata gue, kenapa nggak pada bilang gitu kan? Maksudnya biar gue tuh waspada gitu. Oke, gue masih jalan biasa nih, sampai base camp. Sampai base camp ini perasaan gue udah aneh. Kita istirahat nih semua. Nah, temen gue yang satu ini ngomong, lu gak kenapa-napa kan? Lu kenapa-napa kali? Gitu, karena ngeliat gue jalan sendiri. Nah, temen gue yang cewek ini ngomong gini, di sini dingin banget. Kata dia gitu kan. Nggak tahu kenapa gue nyebut, apaan sih dingin? Ini panas banget. Gue nyebut tuh. Itu pas udah di base camp. Di base camp. Tiba-tiba kejer lah gue nangis. Berarti lu di base camp itu emang nggak sadar ya? Nggak sadar. Gue situ nangis kejer. Teman-teman gue mulai nenangin ya. Pas gue sadar, gue kamar mandi nih. Gue kamar mandi muntah, gue balik lagi. Nah pas gue balik lagi nih, gue duduk dong. Dari keadaan gue tadi tiduran, gue duduk. Gue ngeliat sosok orang gede di depan base camp lewat. Di depan, maksudnya depan pintu base camp? Pintu base camp. Lewat tuh. Kalau sekali mungkin gue anggap bayangan lah. Sekali oke. Itu dia lewat hampir 7 kali. Oh berarti mondar-mandir situ ya? Nah iya. Pas kayak gitu, temen gue yang satu ini mau nutup pintu. Pintu dia tutup, itu muka papasan sama temen gue. Jadi temen lo ngeliat juga dong? Dan temen gue ini yang nutup pintu yang bisa ngeliat. Oh gitu. Gue tanya dong, lu ngeliat apa? Gue ngeliat orang gini. Sama sosok yang gue lihat bang. Mungkin kalau gue halu, itu cuman gue yang lihat ya bang. Temen gue ini sama sosoknya sama yang gue lihat. Di situ ya udah, makin gak tenang perasaan kalau ada di base camp. Oke, akhirnya gue mutusin buat bilang teman-teman gue, harusnya kan tadinya mau pulang pagi. Udah pagi aja tanggung, udah jam 12. Gue mutusin ngajak pulang malam itu juga. Oh gitu. Berarti lu dari atas itu lu sampai base camp jam? Sekitar jam 11-an. Oh jam 11-an Iya. baru sampai. Dan malam itu pun lu langsung cabut pulang gitu? Iya. Mungkin itu aja sih bang pengalaman gue pas naik gunung yang gue alamin. Berarti lu baru di gunung itu aja ngalamin kejadian itu ya? Oke, siap. Jadi gitu sob ya. Sedikit kita berbagi lah kayak sharing tentang seputar pendakian, dan ternyata Kak Fia ini mempunyai pengalaman ya waktu pendakiannya ke Gunung Gede itu. Nah kita juga nggak tahu ya kenapa sih kok di 3 orang, lu berarti 4 orang tadi ya? 4. Di 4 orang ini kok selalu diliatin sama sosok-sosok gaib waktu pendakiannya itu. Ya entah itu emang karena mereka bisa lihat semua atau emang cuma beberapa aja, dan juga siapa tahu emang karena mereka pada kecapean dan ujungnya halusinasi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Fia ini ya, sebenarnya gini ya, di pendakian itu menurut gue sih Kak ya, jadi di pendakian itu bawaan capek mungkin bisa bikin jadi kita halusinasi ya, gampang lihat hal gaibnya. Terus juga kayak sosok yang sering dilihat sama rombongan lu kayak ya, entah itu dari tadi yang sosok nenek-nenek ya, terus sosok kakek-kakek juga sempat dilihat. Nah yang uniknya ini sob, ini sosok anak kecil ini siapa sih? Gue penasaran nih sama sosok anak kecil ini. Maka kita langsung tanya nih sama Kak Fia-nya ya. Kira-kira nih sosoknya ini masih bayi apa emang dia tua gitu ya, kecil tapi tua gitu kan, kita nggak tahu ya. Langsung aja kita tanya.
Nah kak, Ditanya lagi kok lu ketawa sih kak gue tanya sosoknya? Jangan-jangan lu punya apa gitu sama anak kecil itu ya? Duh, bukan gue kayaknya deh. Nggak, bukan. Hah? Nah sosoknya itu kayak sosok anak kecil itu tadi lu sempat ngejelasin dia kayak manusia biasa gitu ya tampilannya, tapi mukanya itu serem gak sih kak? Cuman gue bilang sih serem. Oh serem ya? Iya. Oh gitu. Tapi dia tetap pakai baju gitu ya? Iya biasa. Anak, mungkin anak 3 tahun 4 tahunan lah ya. Dia sempat ngomong sesuatu nggak sih anak kecil itu? Enggak. Oh enggak ya, berarti emang cuma sekedar ikut aja gitu. Iya. Ya? Berarti itu sob ya, sosok anak kecilnya itu emang ya mungkin senang gitu ya sama pendaki ya. Entah itu mungkin emang dia pengen diajak main gitu atau gimana ya, kita nggak tahu juga ya. Intinya sosok si anak kecil itu dia nggak ngeganggu kayak, enggak ya. Nah, terus juga sosok yang ngikutin lu sampai base camp tadi itu ya. Ini sosoknya itu tampilannya dia bener-bener kayak manusia atau makhluk gaib sih kan? Ya kalau dibilang manusia sih manusia kan nggak gede banget ya. Ini bener-bener ya base camp aja lewat gitu gedenya. Oh gitu. Tapi pakaiannya? Pakaiannya ya pokoknya semuanya itu hitam. Oh gitu. Hitam. Berarti emang bener-bener nggak pakai ini dia ya? Maksudnya nggak pakai pakaian kayak kita biasa gitu? Enggak. Kalau yang gue lihat sih kayak cowok lah, cuma gede. Ya rambutnya acak-acakan. Iya serem juga sob ya. Tapi lu sampai rumah aman tuh yang nggak diikutin ya? Sehabis dari base camp kita turun base camp lah sekitar 10 menitan bawa motor. Ya perasaan gue udah enak lagi, biasa aja. Cuma kalau gue di base camp begitu. Oh, berarti emang cuma perasaan aja sih ya. Di base camp itu lu ngerasa emang kayak masih ada yang ngikutin gitu ya? Iya, karena semenjak yang orang lewat itu, ya itu aja, udah nggak enak aja. Kayak suasana di situ makin nggak enak. Iya. Nah, jadi itu ya sob ya. Pengalamannya Kak Via waktu ngedaki Gunung Gede. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendakian ya, kalau bisa emang bener-bener kita siapin lagi ya, mentalnya, fisiknya, ya pokoknya muanya lah. Jangan sampai di pendakian itu kita berpikir yang negatif lah ya. Jangan sampai, karena berpikir negatif itu bisa bikin pikiran kita buyar semua dan ujung-ujungnya kita bakal halu. Oke, Kak Via, thank you banget lu udah mau gabung di channel gua ini ya, dan mau berbagi ceritanya sob. Jadi cerita dari Kak Via ini nggak ada maksud kita buat nakut-nakutin kayak di sini. Kita hanya berbagi, sharing lah tentang pengalaman seputar pendakiannya. Oke, sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai sob. Dan jangan lupa sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang mau melakukan pendakian cuma belum punya setelan ataupun perlengkapan tentang seputar pendakiannya, bisa kalian datang aja langsung nih di toko ini ya. Nanti gue taruh di kolom deskripsinya nih. Terima kasih Kak Via ya, udah mau gabung di channel gue ini. Kapan-kapan kita bisa sharing lagi kan, nggak apa-apa kan ya? Oke siap. Gue Obay Bapela dan Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.